thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Baik, jadi renungan saya ada 3 bagian, A, B, C. Bagian A itu kita nanti sebentar merefleksikan tentang apa yang terjadi dalam kitab suci secara ringkas. Suasananya kan sudah tahu. Itu Yesus yang bangkit dalam penampakan-penampakannya di tengah-tengah murid yang galau, yang sedih, kecewa karena nabi, guru, Tuhan itu meninggal atau wafat. Mereka masih terfokus pada soal kematian. Mereka lupa tentang sabda Yesus dalam nubuatnya itu bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Maka yang pertama ini tentang penampakan Yesus yang bangkit dalam keseharian, namun dalam kekecewaan para rasul juga. Yang kedua, tentu kita akan sedikit mengolah bahan ini yang dialami oleh Santa Teresa, ya, seperti beberapa santo santa yang mengalami juga ada desolasi namanya, atau kekeringan rohani atau padang gurun rohani, meskipun mereka santo dan santa. Bagian terakhir hanya tambahan sharing saya pribadi, bagaimana saya seorang imam misionaris mengalami saat-saat khusus desolasi, kekeringan yang tidak langsung akibat dari
sikap atau tingkah laku saya, tetapi justru itu mempengaruhi hidup saya. Itu kematian ayah saya dan kematian ibu saya. Beberapa bulan lalu ibu saya, kematian ayah saya itu sekitar 2001. Ya, jadi tiga hal itu ya. Yang pertama kita melihat bagaimana makna penampakan Kristus yang bangkit dalam keseharian dan kekecewaan para rasul yang barusan kita baca, dibaca dengan baik oleh Ibu Linda tadi, eh, cukup bagus, lambat-lambat dan jelas. Maka kita lihat suasana. Kedua murid dikatakan di dalam Injil yang satu itu bernama Kleopas, sedang dalam perjalanan kembali ke kampung asal mereka, yaitu Emmaus. Suasana hati mereka itu sungguh kecewa berat, tertekan, atau kalau istilah sekarang itu disebut gegana, ya, gelisah, lalu galau dan merana. Maka dua murid itu mengalami apa yang diistilahkan oleh Ibu Teresa itu nothingness, emptiness, kehampaan, kekosongan, kekeringan rohani, dan kehilangan segala harapan karena kematian Yesus, guru, nabi, Mesias, dan Tuhan mereka yang mereka bangga-banggakan. Jadi yang saya katakan tadi, mereka lupa bahwa Mesias itu harus menderita, harus wafat, namun pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, kata bangkit itu belum masuk dalam pemikiran para murid, ya, karena Yesus diidam-idamkan sebagai Mesias duniawi yang dengan senjata, dengan pasukan mengusir penjajah Romawi, itu yang ada dalam mereka, di kepala mereka. Yesus tidak dilihat sebagai seorang Allah Putra yang akan menyerahkan diri, akan wafat disalib, lalu menjadi Tuhan mereka. Maka keduanya itu tidak berminat lagi akan guru yang wafat itu. Mereka kembali ke kampung Emmaus, ya, mereka pulang ke rumah yang akan mereka tuju. Saya agak batuk. Maka segalanya itu kosong dan hampa. Mereka kembali ke rumah mereka. Maka, kita tidak hanya melihat dua orang itu, murid-murid yang lain juga pada saat yang sama, mereka mengurung diri tinggal di dalam ruangan yang mereka kunci karena takut bahwa mereka itu adalah sahabat-sahabat Yesus. Dan umumnya mereka menolak tentang kebangkitan Yesus. Artinya kalau Yesus bangkit, benar-benar bangkit, itu tidak boleh didengar. Ya. Mereka takut kepada orang Yahudi. Kalau sudah mati, ya tewas gitu, tidak ada lagi keselamatan. Padahal Yesus ingin menyelamatkan nanti melalui kebangkitannya. Mereka meninggalkan Yerusalem dan kedua orang itu juga sudah mendengar bahwa jenazah Yesus katanya diambil orang sehingga mereka juga bingung. Pada saat itu di antara mereka orang-orang Yahudi juga masih belum percaya tentang adanya kebangkitan badan. Nampaknya pendampingan dan pengajaran Yesus selama sekitar 3 tahun bagi para rasul itu seolah-olah sepertinya sia-sia. Ya. Maka mereka putus asa pulang ke kampung Emmaus itu. Namun kita lihat bahwa di dalam kegalauan, kekeringan rohani, mereka tidak memahami bahwa Yesus yang mati itu akan bangkit. Tapi kemudian mereka diyakinkan kembali kepada keyakinan semula lewat penampakan Yesus tadi di tengah-tengah mereka tadi kan. Dalam perjalanan ke Emmaus, mereka disebut tidak melihat Yesus. Yesus yang bangkit itu tidak melihat bahwa mereka, Yesus yang ada di tengah mereka,
Mereka sangka orang lain atau siapa karena mereka matanya belum terbuka. Kemudian mereka terbuka matanya karena Yesus menjelaskan tentang kitab suci, tentang Ekaristi yang dia adakan itu, mendapat terang baru. Maka nanti akan dijelaskan bagaimana Ekaristi yang kita hayati, kita terima tubuh Kristus, atau kalau dalam dua rupa tubuh dan darah Kristus, itu suatu pengalaman tentang terang yang baru. Yesus yang mereka lihat dalam Ekaristi berubah rupa. Karena pada waktu mereka lihat Yesus mengadakan perjamuan Ekaristi di Emmaus itu, kemudian mereka tidak melihat Yesus lagi. Yesus hilang, tapi mereka tahu yang mengadakan Ekaristi adalah Tuhan Yesus. Maka di sini ketika Yesus menceritakan kepada mereka tentang kitab suci, mereka mengatakan dalam hati, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Maka di situ kita melihat bagaimana sebenarnya Yesus yang sungguh-sungguh mereka lihat dan mereka sudah bersuka cita dalam lukisan-lukisan tentang Emmaus itu. Agak gelap suasananya, Yesus di tengah mengadakan Ekaristi dan kiri kanannya ada murid-murid itu yang dua itu menerima tubuh dan darah Kristus, dan pada saat mereka tahu bahwa itu Kristus, Kristus hilang dari hadapan mereka. Tapi mereka kemudian bersuka cita memberitahukan bahwa mereka telah melihat Yesus di dalam Emmaus itu. Ya, maka kita melihat seterusnya halaman berikutnya. Saya sudah share ya. Ya, sudah nampak kamu. Ya, kok halamannya tidak lewat ini? Ada Diturunkan ke bawah aja kamu. Pakai tombol ke bawah. Iya, saya sudah pakai juga, tapi tidak apa dia. Atau spasi, Rom. Ah? Tidak jalan. Iya, tunggu. Tombol spasi. Oke, udah jalan ya? Nah, sudah jalan ya. Ya, maka mereka melihat bagaimana sejarah keselamatan tadi yang diceritakan oleh Yesus dilangsungkan oleh Allah selama sekian abad itu, sejak zaman nabi-nabi bahwa ada Mesias, khususnya Yesaya, Yeremia, yang menubuatkan tentang Emmanuel akan hadir, ya, akan lahir dari tengah-tengah mereka. Immanuel itu adalah Yesus. Maka mencapai puncaknya dalam kematian Yesus itu. Lalu mereka yakin, yang dua orang itu, keyakinan yang baru, mereka memberikan kesaksian tentang karya Allah dalam diri Yesus. Dan mereka menobatkan banyak orang seperti kita baca dalam Kisah Para Rasul. Jadi mereka yang mengalami kebangkitan Yesus, penampakan Yesus melalui kehadirannya di tengah-tengah mereka dalam keseharian di tepi pantai. Mereka melihat murid-muridnya sedang galau. Ini ada hubungan juga dengan Nukin Altum itu, ya. Kalau mereka lebih ke dalam laut, mereka akan mendapat ikan yang banyak. Kalau mereka percaya kepada Yesus, iman kepercayaan mereka dalam Ekaristi juga, mereka akan mendapatkan banyak anugerah. Dalam kisah para rasul diceritakan juga tentang jumlah umat yang semakin banyak. Karena apa? Karena mereka dari rumah ke rumah merayakan Ekaristi. Sebagai buah-buah kebangkitan itu ada Ekaristi yang mereka rayakan.
Maka di sini kita melihat bahwa setelah mereka diyakinkan oleh Yesus yang dibangkitkan Allah mengenai kehidupan baru yang ia peroleh dari Bapaknya dalam kebangkitan, mereka mendapat harapan baru. Jadi hidup kita tidak berhenti di dalam kematian, ya, tetapi justru dalam kebangkitan. Karya Allah adalah yang paling besar, menjadi pokok iman kita adalah Yesus yang dibangkitkan jiwa dan raganya, kemudian naik ke surga. Ya. Maka itu yang menjadi harapan kita juga. Kalau ada kesulitan tentang kematian atau penderitaan, dan kematian tidak menjadi akhir dari segalanya, tapi kebangkitan badan kehidupan kekal yang akan menjadi hidup kita yang benar. Maka di sini kita harus mencari pengertian. Semakin kita mendalami Yesus, tentang Yesus yang bangkit dalam kitab suci, ya, kita juga dapat memberikan kesaksian bahwa benar yang dikatakan nabi-nabi sampai Yesus sampai hari ini, semuanya itu adalah benar. Kita mengenal Yesus melalui kitab suci, ya, dengan membaca kitab suci. Maka supaya semua orang bisa mendapat hidup, harapan dalam diri Yesus Kristus itu, maka kita ikut liturgi Ekaristi. Di situ ada liturgi sabda, mendengar bacaan kitab suci, dan kita menerima tubuh dan darah Kristus. Maka kalau saya mau sharing sedikit, di Bangladesh itu kalau ada misa harian, umat di Bangladesh, misa harian itu juga sangat banyak. Kalau setelah hari Minggu, mereka misa seperti biasa mingguan, besoknya Senin pagi di beberapa paroki itu cukup besar jumlahnya. Ada 50, ada 100 orang dari misalnya 500 umat yang hadir hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu ada misa harian, itu kira-kira 25% itu hadir. Jadi cukup banyak. Ada yang tua, ada yang muda, misa harian itu. Maksudnya, di mana banyak penderitaan, orang Bangladesh yang miskin, orang Bangladesh yang sering kena banjir, itu mereka rohaninya itu sangat tinggi. Mereka butuh doa, mereka butuh dikuatkan oleh Yesus. Maka kata-kata, tinggallah bersama kami Yesus di saat kami ada bencana. Tinggallah bersama kami Yesus, hari ini sudah malam, kami rindu makan Ekaristi. Maka itu sangat berarti. Mane nobis cum domine, datanglah bersama kami Yesus. Aku sudah kehilangan iman. Papaku meninggal dunia, ibuku meninggal dunia. Mengapa engkau panggil papaku seperti itu? Jadi ada kekosongan rohani, tapi akhirnya kita harus mengatakan, kalau kita kosong justru harus diisi oleh Yesus, bukan melarikan diri kepada kuasa gelap, atau dalam film itu kuasa gelap. Tapi justru saat kita kekosongan rohani, kita butuh Yesus, diisi oleh Yesus, seperti kata Santa Teresa nanti yang akan kita lanjutkan. Ya. Kemudian dikatakan di dalam yang dikatakan dalam bagian berikutnya, kita sharing tentang Santa Teresa dari Kalkuta itu, bahwa kekeringan rohani dalam orang-orang kudus itu nyata. Di situ dikatakan, it is only when you realize your nothingness, your emptiness, that God can fill you with Himself. Maka di mana semakin diri kita merasa kosong, seperti Santa Teresa alami di saat-saat malam gelap, di saat-saat kesepian, di saat-saat dia semakin suci, di situ setan itu justru semakin kuat menggoda manusia. Ya. Di mana orang semakin mau kudus, justru di situ setannya kuat, karena setan itu cemburu kalau kita dekat-dekat dengan Kristus. Setan itu ingin agar kita jauh dari Kristus. Maka tatkala pengalaman Ibu Teresa, Bunda Teresa itu tahun 1946, Suster Teresa itu menekuni panggilannya untuk
melayani orang-orang miskin dan terlantar di Kalkuta. Orang-orang sekitarnya itu sering melihat dia selalu bersuka cita, gembira, bahkan sangat apa ya, heroik. Dia pindah dari susuran Loreto keluar rumah melihat begitu banyak orang yang miskin, dia mendirikan kongregasi itu, panggilan dalam panggilan itu yang sudah kita tahu sebelumnya. Bahkan dia bersuka cita meskipun dia mulai dari satu orang gelandangan, orang sakit, tapi penuh dengan sukacita. Namun di balik keceriaannya itu, Suster Teresa mengakui, mengamini bahwa sejak tahun 49 sampai 50 ya, dia mengalami yang namanya nothingness, emptiness atau spiritual darkness, kegelapan rohani, kehampaan, desolasi. Namun dia di tengah-tengah itu sempat mengatakan demikian, Allahku, berapa lama lagi engkau menjauh dariku? Aku merindukanmu. Aku berseru, aku berpegang padamu, aku menginginkanmu. Namun tak ada jawaban sama sekali. Ketika aku mencoba untuk memikirkan surga, namun yang ada hanyalah kehampaan semata. Dan malahan pemikiran itu berbalik menyerang jiwaku seperti pisau yang tajam. Jadi kita bisa membayangkan seperti seorang imam seperti saya, seorang suster, ada saat-saat merasa kesepian, sendirian, atau kalau yang sudah pernah ke kampung, Ibu Linda misalnya ke Siberut, tengah stasi sendiri, atau tidur jauh dari tempat yang nyaman, ya, tentu semakin banyak godaan kesepian. Ya. Bunda Teresa juga demikian, godaan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan hal-hal duniawi, seksual, atau hayalan-hayalan liar seperti itu selalu terjadi justru di saat mereka akan menjadi orang yang semakin kudus, semakin banyak godaannya. Ya. Tapi di satu sisi Bunda Teresa itu meskipun dia dalam keadaan hampa, kegelapan oleh kekeringan rohaninya, dan seolah-olah Tuhan itu tidak hadir, dan justru di saat itu dia tidak tahu apa ya, bagaimana dia merasakan, tidak bisa menuliskannya, kok bisa demikian ya, menimbulkan rasa sakit tapi tidak dapat dijelaskan. Artinya kekeringan rohani itu berdoanya rutin, misa mungkin diikuti saja tanpa ada artinya seperti itu. Tapi kemudian dia tahu dalam satu titik pengalaman kekosongan, pengalaman hampa itu membuatnya semakin sadar. Tuhan sendiri pernah mengalami itu di saat disalibkan. Kalau ingat Yesus yang mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus yang disalibkan, yang punya pengalaman kosong, ditinggalkan Allah Bapa, hampa, itu kemudian dibangkitkan. Artinya dia dikasihi Tuhan. Maka kalau orang selalu mengalami kekosongan, harus kembali kepada Tuhannya, kembali ke Allah Bapa, karena akan diisi oleh Tuhan. Hidupnya itu seutuhnya harus diserahkan kepada Tuhan. Jangan diisi oleh yang lain, oleh kuasa gelap, oleh setan, oleh narkoba, oleh judi online dan sebagainya, tidak akan membahagiakan. Tapi justru nanti akan diisi oleh ekaristi. Ekaristi yang membuat jiwa kita itu terisi. Maka para ahli rohani juga mengatakan mereka sepakat dengan menjalani kehidupan doa, kegiatan rohani seperti di biara-biara, di rumah kami juga di Safriat, pemeriksaan batin, meditasi, menghindari kejahatan, dan justru juga kadang-kadang
mulai padam atau ada frater, ada pastor yang krisis panggilan itu disebut ya. Kalau dalam kehidupan membiara ada krisis panggilan, padang gurun panggilan. Itu ada orang-orang yang berkeluarga ya, tidak cocok lagi dengan suami atau tidak cocok dengan istri, tidak cocok dengan anak. Itu tanda-tanda ada yang tergantung pada minuman, ada yang tergantung juga kepada narkoba. Itu ada di tengah-tengah kita. Jadi mencari kebahagiaan, kekosongan, tapi bukan melalui ekaristi. Mencari kebahagiaan dalam minuman, dalam apa hal-hal yang justru berisi dengan dosa-dosa itu tidak akan dapat kebahagiaan. Maka di sini di titik tertentu dalam kehidupan itu ada hiburan digantikan dengan kekeringan, itu digantikan dengan perasaan ya, yang dimana Allah tidak hadir. Itu bagaimana mengatasinya ya? Mengatasinya ya itu adalah dengan mendeteksi mengapa, apa saja membuat itu bisa kering jiwa kita atau kehampaan itu. Maka kekeringan rohani ada apa dalam konteks ini bisa dijelaskan oleh apa, kita ambil contoh dari Yohanes dari salib. Kekeringan rohani atau disebut malam yang gelap itu memberikan tanda-tandanya. Yang pertama, kekeringan dalam hidup doa. Kalau orang mengatakan hidup doaku kering, malas ke gereja, dengan mengatakan doa juga percuma, tidak dikabulkan Tuhan, katanya seperti itu. Jadi orang itu tanda-tandanya setan sudah masuk dalam diri mereka. Jadi kering dalam doa, doa itu tidak berarti. Nah, karena melihat doa seperti keran ya, instan. Tidak melihat doa sebagai proses bahwa doa kita mungkin salah, maka tidak dijawab oleh Tuhan. Daripada memuliakan Tuhan, kita minta-minta terus ya. Lupa untuk memuliakan namanya, lupa untuk memujinya, tapi minta-minta terus ya. Seperti pinjam uang, pinjam-pinjam. Nah, maka yang dari kekeringan doa yang kedua, adanya kerinduan untuk melayani, tetapi kurang kenikmatan dalam melakukannya. Itu contoh-contoh orang yang kurang melayani. Artinya tahu bahwa mau melayani Tuhan, tapi tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini masih di dalam angan-angan di pikirannya, tapi tidak terjadi. Yang ketiga, menikahnya kesulitan dalam apa? Kalau ada orang yang mau meditasi, para imam atau suster, atau kita juga kadang-kadang suka meditasi Kristiani, membaca kitab suci lalu hening sejenak seperti tadi, tutup mata, itu sepertinya hanya rutin. Maka tiga tanda-tanda itu menjadikan kita tidak lagi berminat untuk hal rohani, karena keringnya doa, juga kurang semangat melayani, kemudian juga sulit untuk berdoa, banyak alasan dan sebagainya, kurang waktu dan sebagainya. Itu tanda-tanda sudah mulai hampa hidupnya. Ekaristi tidak berarti lagi. Maka ada titik tertentu kita mesti kembali kepada keyakinan ya. Keyakinan kembali kepada yang disebut tadi, Ibu Teresa mengatakan di sini kita akan lihat dikatakan masih bisa melihat ya. Nanti saya keluarkan dulu, tadi salah. Oh, don't send aja Romo. Klik Ya, don't send. Diklik iya, don't send aja. Don't send. ya. Ada tadi apa yang
keluar tadi itu ya. Sudah hilang dari Ya situ? itu sum quiet itu Romo. Di don't send aja dari Romo. Sudah hilang? Oh, masih ada Romo. Oh, masih ada. Tunggu di mana tadi? Atau Eh, di stop dulu share-nya Romo. oke. Nah, sekarang yang itu errornya don't send aja. Kalau usah dikirim. Oh, di mana? Tidak muncul di sini. Kalau Tunggu. nggak muncul nggak apa-apa, share lagi aja Romo. Coba. Oh, nggak muncul. Di tempat saya nggak muncul. Jadi, tapi di Ya, itu share muncul di di situ. share lagi aja coba Romo. Share lagi, share ulang. Oke. Eh, Oke Romo sudah, tinggal di eh, slideshow lagi Romo. oke. Eh, sudah hilang tulisannya? Tulisannya tadi sudah hilang, yang sudah di slideshow ya, slideshow aja Romo. Suaranya Romo kok ditutup ya Romo. Oke, Sudah? Oke ya. sudah. Ya. Sekarang di share lagi Romo. Oke. Sorry karena tadi ada yang Ros Romo bisa di eh, sudah lihat apanya? sudah, Filenya? sudah layarnya sudah kelihatan Romo. Oke. Jadi eh, saya teruskan ya. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan bahwa dalam eh, kehampaan itu, nothingness, emptiness itu bukan suatu penyakit atau tragedi atau bukan depresi. Itu hanya semacam satu dua proses eh, dari hidup rohani. Jadi tidak perlu khawatir. Seperti kalau kita mempertanyakan iman kita, ya, artinya dengan akal budi kita. Jadi kalau orang kekeringan rohani tidak berarti dia akan melepaskan jubah atau kan ada proses, ada up and down hidup hidup kita juga ya. Tidak selamanya tuh selalu bagus-bagus, tapi ada saat tertentu bahwa hidup kita itu apa namanya banyak eh, kekecewaan, kesedihan, maka terjadi kehampaan rohani itu. Maka tidak boleh dikacaukan juga di sini dengan kekeringan yang datang dalam bentuk semacam apa disebut kedosaan ya, bukan karena kedosaan kita. Kalau misalnya nanti saya renungkan atau kita renungkan kematian itu kan bukan salah kita. Kematian orang tua, kematian itu ya Tuhan memanggil itu bukan karena dosa-dosa kita ya. Itu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dan karena kematian membuat orang sedih, membuat orang hampa, bahkan eh, kita bisa sharing tentang kematian, membuat orang kecewa. Papa saya, mungkin Ibu Linda juga kehilangan suami yang dikasihi seperti itu, akan mengalami kekosongan rohani beberapa hari setelah itu, ya, seperti saya. Maka, eh, tapi justru di saat kekirikan itu kita tidak lari dari Tuhan, tapi kita kembali kepada mane nobis cum domine. Tuhan datanglah bersama aku. Lalu kita mesti masuk dalam kehidupan rohani, ya, misa, baca kitab suci. Ya. Maka meskipun Santa Teresa sangat terkenal dapat hadiah Nobel, ya, tapi dia banyak mendapat kesulitan satu dua titik dalam hidupnya dia merasa kosong. Ya. Saat mengalami kekeringan rohani, desolasi spiritual itu, ia merasa ditinggalkan oleh Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Yesus yang disalibkan, Allah Putra, itu beberapa jam saat dia disalibkan itu, ya pasti kok dia disiksa, kok dia disalibkan. Eloi, Eloi lama sabatani,
itu adalah kata-kata kehampaan, kekosongan. Aku ditinggalkan oleh Bapakku, aku mau mati. Ini tidak bisa, aku bisa menghidupkan diriku meskipun dia Allah Putra. Karena dia harus menebus manusia justru dengan kematiannya. Seperti Maka desolasi atau kekeringan, kehampaan itu pengalaman yang sering dihadapi oleh orang-orang suci. Jadi kalau dia belum suci, belum pernah mengalami kekeringan rohani, agak lama menjadi orang suci. Orang harus menderita banyak dulu. Orang harus mengalami kekeringan sekering-keringnya, tapi dia sadar dia akan eh, menemukan kepenuhan apabila dia melibatkan Kristus dalam dirinya. Jangan lari dari Kristus. Maka kekeringan rohani yang disebut emptiness, kekosongan atau kesepian, kehampaan, nothingness itu dan seolah-olah tidak berhubungan dengan Tuhan dapat mengakibatkan kekurangan sukacita, damai, dan pengharapan. Jadi orang kadang-kadang orang yang depresi, kekeringan rohani, tidak dicintai, itu bahkan ada yang bunuh diri. Kan? Anak-anak muda itu di Jepang di mana-mana, orang-orang yang modern, modern itu desolasi, tidak ada nilai rohani dalam dirinya, dia bisa menghabisi dirinya sendiri dengan bunuh diri. Itu sering terjadi juga. Ya. Emptiness. Jadi tidak ada sisi rohani dalam dirinya. Tapi orang yang suci dia tahu bahwa justru dia kosong, dia harus dipenuhi oleh Allah. Dia kembali, oh Allah itu maha baik, kosong tapi semacam apa penemuan transformasi dalam dirinya. Justru Yesus makamnya itu harus kosong supaya dia bangkit. Itu istilah makam kosong sangat menarik. Makam kosong itu seperti kalau kekeringan. Nah, makam itu harus kosong supaya Yesus bangkit dari kekosongan itu. Dia harus keluar seperti dari cangkang. Dari cangkang itu keluar keluar apa? Paskah itu. Paskah itu adalah keluar dari cangkang kuburan. Kalau hanya di dalam kuburan, di dalam cangkang itu dalam kekosongan, menikmati kekosongan itu nanti busuk kan telurnya. Tapi justru dari kekosongan aku keluar dari kekosongan, percaya minta diisi oleh Yesus, diisi oleh kebangkitan Yesus dalam Ekaristi, maka kita menjadi dipenuhi lagi. Maka ada beberapa poin di sini. Santa Teresa dari Kalkuta menuliskan juga pengalaman ini dalam kekeringannya itu. Dia melukiskan bahwa di masa kekosongan dia benar-benar merasa ya tidak ada kaitan dengan Tuhan. Dia terputus dari Tuhan. Seperti Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Meskipun dia yakin, dia punya iman yang kuat, ya, menemukan makna dalam hidup, tapi juga kadang-kadang dia mengalami kesulitan dalam hidupnya menemukan makna pelayanan itu. Apakah pelayananku ini berarti, apakah hidupku ini berarti jadi suster dan sebagainya. Jadi dia kadang-kadang sering mengalami kekeringan dalam hidup rohani itu. Dan keputusasaan. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Maka disebut emptiness. Ya. Maka Ekaristi di sini ada satu pernyataan, how the Eucharist change the missionaries of charity. Jadi mereka kalau 4 jam mereka bekerja 1 hari, 4 jam itu berdoa. Artinya ada adorasi, ada doa pribadi, ada Ekaristis. Semua kehidupan rohani, sejauh saya ingat dalam kapel Ibu Teresa, itu 4 jam itu penuh dengan doa. Dan 4 jam lain kerja manual. Jadi cukup seimbang. 8 jam kerja manual, 8 jam itu diantaranya 50% doa. Jadi bukan 1 jam doa, 7 jam kerja manual, tapi mereka justru mereka jarang-jarang keluar juga. Kalau keluar sebentar, mereka harus masuk lagi ke biara untuk doa, ya, melayani Yesus yang ada dalam tabernakel. Ya. Tidak hanya sibuk di luar, tapi mereka kembali. Ya, takut kehilangan koneksi dengan Yesus. Maka Ekaristi itu menjadi satu
kebutuhan ya. Di sana karena ada ekaristi, kekeringan rohani itu, dia meskipun dia kering dalam imannya ya, tapi dia tidak kehilangan. Imannya itu tidak hilang. Dia selalu berharap bahwa melalui ekaristi dia akan tetap berkaitan dengan Yesus yang juga dalam hidupnya melayani orang miskin, melayani orang yang termiskin dari yang miskin, maka dia mengalami juga transformasi dirinya, bahwa di dalam kekeringannya dia merubah dari keputusasaan, ya, dia memahami kehendak Tuhan itu justru karena dia merasa kosong, dia berterima kasih supaya diisi penuh oleh Tuhan. Jadi dia melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi, dia merasa kosong dan hanya Tuhanlah, Yesuslah yang dapat memenuhi kekosongan itu. Tinggal bersama Yesus dan mengucap kepada Yesus seperti dua orang Emmaus itu, mane nobis cum domini, tinggallah bersama. Maka desolasi itu akan terobati melalui tekad dan dedikasi. Maka untuk hidup selalu terarah kepada Yesus, berpusat kepada Yesus, maka dia kembali memahami makna imannya, makna pelayanannya, dan panggilan hidupnya, bahwa proses selalu ada untuk memperbaharui diri. Kadang ada desolasi, tapi kadang ada konsolasi. Konsolasi itu penghiburan, ya. Tidak hanya desolasi. Maka saat-saat tertentu Yesus hadir dalam Ekaristi, dan mereka juga yakin dalam doa Ekaristi, adorasi, mereka kembali kepada Yesus. Ya. Maka dia memotivasi orang banyak seluruh dunia bahwa semakin banyak berdoa, semakin banyak melayani. Ya. Buah-buah doa itu nanti kan pelayanan. Ya. Selain damai dan sebagainya, akhirnya dia akan memperoleh kerohanian yang mendalam. Maka di situ ditekankan kembali bahwa kekeringan, kisah Ibu Teresa yang merasakan kekeringan rohani, tapi dia adalah orang yang tahu apa artinya kaul ketaatan, kaul kemiskinan, kaul kemurnian. Dia taat kepada kehendak Bapa, bahwa sebagai seorang biarawan atau biarawati, hidup dipusatkan kerinduan kepada Yesus yang tersalib, tapi Yesus juga yang bangkit. Tidak boleh terpisah dari Yesus. Seperti anggur, pokok anggur, Yesus adalah sebagai pokok anggur, kita cabang-cabangnya. Maka kekeringan rohani Ibu Teresa itu dapat diatasi, ya, oleh kekuatan Ekaristi, oleh kekuatan doa. Hidup kita disambung, hidup kita disegarkan, dipupuk kembali dengan Ekaristi itu. Seperti kalau kenal santo yang akan menjadi santo, kalau Acutis itu mungkin masih beato, yang umur 15 tahun dia wafat, tapi dia meninggalkan banyak kisah-kisah tentang mukjizat-mukjizat Ekaristi itu yang di internet. Katanya adalah Ekaristi adalah jalan tol untuk ke surga. Maka kita hendaknya juga kalau mengalami kekeringan rohani, masuk dalam kapel gereja untuk menerima kekuatan rohani dari Yesus, visitasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Maka kita akan kembali kepada buah-buah roh, ya. Kalau kita selalu hadir dalam Ekaristi, kita sadar bahwa Allah itu dalam Ekaristi kita puji. Setelah Ekaristi kita akan siap untuk melayani orang,
yang lain dengan kemurahan, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan. Jadi buah-buah Ekaristi itu adalah sama dengan buah-buah roh. Kalau kita menyambut Ekaristi, tubuh dan darah Kristus atau tubuh Kristus saja, hendaknya itu bergema dalam hidup kita menjadi buah-buah roh. Kalau kita menyambut Ekaristi, hendaknya kita harus mengasihi, kita harus bersukacita, harus membawa damai, harus sabar, harus murah hati, harus setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Itu juga adalah buah-buah Ekaristi. Maka kita kembali sedikit tambahan yang bagian terakhir saya ingin sharing kalau Yesus yang hadir dalam Emmaus itu memberikan kesegaran iman, maka dia sangat mampu untuk juga menyegarkan orang-orang yang mengalami apa namanya kekeringan rohani, akan mendapatkan kekuatan dalam Ekaristi. Maka saya menggarisbawahi di sini, tatkala kematian orang tua saya, ayah saya meninggal dunia pada tahun 2001, saya sangat stres pada waktu itu. Karena ayah saya yang saya cintai dan saya mempunyai bakat-bakat seperti ayah saya merasa ditinggalkan Tuhan. Artinya karena ayah saya itu saya anggap sebagai bapak yang berbelas kasih, bapak yang selalu mendukung saya masuk seminari, dan senang, bangga, saya tahu dia membanggakan saya. Tapi ketika dia meninggal dunia, saya hilang harapan. Lalu pada saat itu saya merasa kosong, hampa, tidak disemangati lagi oleh Bapak. Tapi kemudian dalam satu titik setelah meninggal, saya mengalami suatu transformasi diri bahwa kalau ayah saya meninggal itu berarti setelah sebelumnya menolak, setelah saya meninggal saya sebagai imam, kemudian saya harus menguatkan adik saya, abang saya. Masa imam atau pastor kok dengan kematian itu selalu sedih ya? Tidak bisa saya menambahkan kesedihan saya terus-menerus ketika ayah saya meninggal karena saya sebagai imam. Saya harus membahagiakan orang lain juga bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Maka setelah 40 hari saya mengadakan misa, itu sudah berubah suasananya. Sudah bahagia dan sebagainya. Saya sudah siap-siap mau ke Bangladesh karena waktu itu saya cuti. Ayah saya meninggal kecelakaan 5,5 bulan koma. Jadi 5,5 bulan itu saya masuk dalam kekosongan. Tidak bisa bicara dengan ayah saya, tidak bisa menyapa. Dia tidurnya juga tidak jelas, matanya kadang tidak tertutup, melek terus, tidak mengarah ke satu titik karena memang sudah koma, kena bagian otaknya. Jadi dia sampai akhir hayatnya 5,5 bulan itu sekitar 3 bulan ada di rumah sakit. Kemudian kami putuskan kami bawa di rumah, ada sedikit respirator, ada alat-alat medis dibawa disewa. Dan akhirnya setelah 2 bulan di rumah, artinya seluruh koma itu 5,5 bulan. Akhirnya ayah saya meninggal. Dan pada saat itu juga sedih 2-3 hari, tapi hari ke-40 saya mengatakan ke ibu saya, kita tahu hari 40 itu adalah hari di mana Yesus kemudian menampakkan diri akan naik ke surga. Maka jangan terlalu sedih. Kita yakin Bapak kita sudah kembali ke surga. Kemudian beberapa bulan lalu ibu saya meninggal. Jadi sampai sekarang saya yatim piatu. Jadi kematian ibu saya, kalau saya cuti selalu ibu saya, setiap hari saya bicara dengan ibu karena rumah kami hanya ibu saya tinggal sendirian di rumah itu. Kadang ada cucu yang tinggal di situ, di belakang rumah ada adik saya. Tapi umumnya ditemani oleh kakak saya yang sudah janda. Tapi saya memikirkan kalau nanti saya cuti,
Saya tidak jumpa ibu saya. Seorang misionaris juga kadang merasa hampa kalau di rumah tidak ada ibu yang mendukung ya. Atau ibu yang makan bersama, berdoa bersama. Pasti bisa mengalami eh, eh, saudara-saudari yang ada di sini kalau kehilangan orang tua pernah pasti merasa hampa. Seorang imam juga kehilangan orang tua merasa hampa juga. Padahal kita disuruh untuk melayat umat, membahagiakan umat, tabah. Tapi waktu imam itu kena, ayahnya meninggal dunia, dia terpuruk juga. Artinya imam itu akan merasa kehampaan karena ditinggal oleh orang yang dicintainya. Tidak bisa pura-pura bahagia, tidak bisa. Juga dalam saat tertentu nangis sejadi-jadinya ya. Maka tapi kemudian Ekaristi itu kembali lagi kalau di saat kekosongan, kesedihan selalu ingat mane nobis cum domine. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Artinya kita jangan lari dari kekosongan itu, tapi eh, keluar dari kekosongan untuk menerima kepenuhan dari Tuhan, rahmatnya, dan itu adalah dengan secara fisik menyambut Yesus dalam tubuhnya. Tidak hanya mendengarkan sabda, tetapi secara fisik kita menerima hosti yang membuat kita merasa memiliki Kristus, menjadi orang yang dimiliki oleh Kristus, dan itu menjadi orang yang mendekati kekudusan. Terima kasih. Ya. Iya, apakah sudah eh, Ya, terima bisa kasih dilihat? Romo Anton. Eh, Mungkin tidak terlalu lama ya. Saya Ya, tidak ingat. sudah. Ya, sudah cukup banyak ya. Ya, ya Romo, terima kasih banyak. Tapi ada pertanyaan juga. Kalau mau pertanyaannya ada bagian terakhir ya. Mau dijawab atau sharing atau bagaimana? Ya, Ada oke. pertanyaannya. Setelah Nggak tahu ini Ibu kita Romo. akan sharing atau Ya. Q&A ya, tanya jawab begitu. Ya. Jadi, teman-teman, ini mau karena Winardi ada sesuatu, maka saya Iya. berikan sementara. Ya, untuk terima kasih Romo Anton sudah memberikan renungan yang sangat baik dengan judul Mane Nobis Cum Domine, tinggallah bersama-sama dengan kami Tuhan. Diambilkan dari dua murid Emmaus ya Romo. Nah, untuk selanjutnya bisa sharing atau Q&A, silakan teman-teman yang bertanya boleh atau yang ingin sharing juga dipersilakan. Di slide terakhir ada juga pertanyaan. Apa mau dibaca pertanyaannya? Boleh Romo Saya share dulu. ditampilkan. Karena ya tampilkan dulu ya. Ya, biar bisa direfleksikan. Ya, sebentar saya keluarkan dulu dari sini. Ini pertanyaannya Ya. sudah kelihatan? Sudah Romo. Iya, artinya pertama, apakah saudara, Bapak Ibu, pernah mengalami itu yang namanya kekeringan, kekosongan rohani, tidak ada penghiburan rohani? Lalu kapan itu? Sharingkan. Kemudian yang kedua, apakah kekeringan, kehampaan rohani, desolasi itu bisa jadikan suatu kemajuan atau kemunduran atau batu loncatan untuk mendekati Tuhan atau malah kemunduran atau ada yang mencoba bunuh diri dan sebagainya di tempat lain itu ada. Lalu yang ketiga, bagaimana saudara menghadapi kekosongan rohani itu? Artinya bagaimana diatasi ya? Yang keempat, teladan dan pelajaran apa yang saudara-saudari dapatkan dari pengalaman kekosongan yang sudah diceritakan tadi, kehampaan Santa Teresa Calcutta bagi hidup rohani kita. Jadi apa makna yang bisa kita dapat? Ya, oke. Saya kira pertanyaannya gampang-gampang ya. Ya, baik. Ya, baik.
Ya, silakan teman-teman, ada yang ingin Ya, tanya atau sharing, dipersilakan. boleh. Ya, boleh. Siapa ini? Mungkin sebelumnya Romo menceritakan tentang kehampaan rohani karena meninggalnya ayah Romo dan ibu ya. Ibu baru-baru Uh, ini. Ya, ya, turut berduka cita juga Romo. ya, Uh, ya, dan tadi juga Romo menceritakan tentang kekeringan rohani Ibu Teresa. Ya, apakah keduanya itu ber- pastinya berbeda ya Romo ya, tidak sama ya? ya, tidak sama ya. Ya, yang karena yang pertama tadi yang Romo katakan itu kesedihan tidak bisa ditutupi ya. Ya, Jadi ya, kita akan nampak sedih dan tidak bisa berpura-pura bersuka cita. Tetapi Ibu Teresa yang mengalami kekeringan rohani yang sangat lama, ada yang mengatakan 45 tahun, tahun. ada Ya, ya, dan itu nampak dengan sukacitanya ya. Jadi tidak tampak sedih atau merasa ya mungkin makanya saya agak sedikit membandingkan tadi dari sisi sukacita yang satu itu kehampaan rohani karena kehilangan dan itu sedih dan nampak ya. Tapi kalau yang Ibu Teresa kekeringan rohani itu meskipun mengalami kekeringan tetapi orang melihatnya bersukacita itu ya. Mungkin bedanya di situ ya. Tapi kedua-duanya dikuatkan dengan ekaristi kalau saya lihat ya yang tadi ya, kan ya. ya, Ya, ya. ya baik. Ya Baik. teman-teman, siapa yang ingin sharing silakan atau bertanya. Bu Margo mungkin, Tony, siapa yang mau sharing? Ada ya, Bu Koni? Bagaimana Bu Koni? Ada yang mau ditanyakan atau Atau bertanya, belum bertanya, ada? bertanya kepada yang lain, bertanya kepada saya. Ya, bertanya boleh ya. Oh, Lia, Lia. Tanya Romo. Ya, Malam. silakan Lia. Romo selamat malam. Terima kasih tadi Selamat malam. renungannya. Ini Romo, kalau apa ya? Ini sih sesuai sama apa ya? Gimana ya? Pas banget gitu sama yang apa yang terjadi di kehidupan saya sekarang ini gitu kan. Ya, Banyak apa ya akhir-akhir ini kan mulai lagi apa aktif di gereja, mulai mau lagi melayani gitu. Tapi dibanding itu kan banyak banget kebingungan, banyak banget apa ya hal yang tidak jalan sesuai dengan harapan dan lain sebagainya. ya, Gitu. ya, Jadi bikin bingung, bikin sedih kadang gitu kan. Nah, dari situ kan apa apalagi kan baca-baca tentang spirit mother gitu. Ya kayak tadi Romo bilang apa mulai ekaristi, mulai adorasi, apa ya, seimbang gitu kan antara seimbang, melayani ya, dan ekaristi. Nah, ya, itu saya coba mulai ini kan coba mulai apa lebih rajin ekaristi, coba ekaristi setiap hari gitu. Tapi saya baru sadar ternyata saya nggak ngerti loh ekaristi gitu maksudnya cuma datang datang tapi seneng sih ekaristi gitu kayak pengen setiap hari tuh ya, mengusahakan datang itu seneng gitu walaupun waktu ekaristi itu saya sibuk dengan pikiran saya sendiri ya gitu kadang Romo oke, doa apa juga saya nggak denger sih ya, ya, ada kan suka ada doa kalau kita gitu kan Romo ngomong apa juga ya, saya nggak ya, tapi kalau ya, bacaan nyimak gitu kan ada ini. Nah, itu ya. gimana Romo ya? Mendingan apa masa begitu terus sih gitu atau gak apa-apa berjalan aja? Gitu aja Romo. Pertanyaan saya terima kasih. Eh, Pertanyaan coba dirangkum dengan apa? Dengan singkat. Tadi kan sudah mulai Oke. melayani di gereja dan juga rajin ke Hmm. ekaristi. Apa Ya, tadi masalah yang muncul atau ada sesuatu yang ternyata saya gak ngikutin Ekaristi itu sepenuh ah, satu hati satu ya. ini gitu.
nggak ngerti Ekaristi gitu. Jadi ikut ya ikut aja Oh gitu. gitu. Oke. Oke. Maka perlu sebenarnya kan banyak juga eh, tentang katekesi tentang Ekaristi. Ada beberapa buku, mungkin kurang 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 banyak penjelasan tentang Ekaristi. Yang kita sambut itu adalah yang kita hayati sewaktu kita kalau menerima komuni pertama, yang sungguh-sungguh kita terima adalah Kristus, yang sungguh-sungguh membantu kita untuk menghayati bahwa dengan Ekaristi kita juga itu masuk dalam mengantisipasi di dalam kerajaan surga juga. Jadi Ekaristi itu menghubungkan kita tentang waktu yang lama, Yesus yang historis, ya, masa kalau kita merayakan Kamis Putih itu kita seperti Kristus yang kita rayakan dalam Kamis Putih. Dan itu Ekaristi itu juga menghubungkan kita keselamatan kita kalau kita wafat, bangkit, dan kita ketemu dengan Yesus dalam kerajaan surga, itu pasti disebut sebagai perjamuan surgawi. Jadi hidup kita baik sebelumnya pada masa Yesus, sekarang ini kita hidupi sampai waktu mendatang, itu seluruhnya bermakna. Artinya Ekaristi itu menjadi sumber harapan. Artinya kalau kita merayakan Ekaristi, itu harapan kita bahwa kita itu nanti akan sungguh-sungguh menerima kehadiran Kristus dalam kerajaan surga, tapi dalam rupa yang berbeda. Kalau kita merayakan Ekaristi secara duniawi di sini ya. Jadi ke Ekaristi itu tuh menjamin ya. Ekaristi sama kalau kita masuk, karena kata kata saya mengamini kata Carlo Augustus itu, Ekaristi itu adalah jalan tol ke dalam surga. Artinya eh, kita sungguh-sungguh harus menghayati, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita selalu menyambut Tuhan, kita memiliki Kristus, kita dimiliki Kristus, kita akan menjadi seperti orang kudus. Gitu. Tapi harus yakin yang kita sambut itu justru adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus yang membuat kita terkoneksi ya rohani. Jadi sumber Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak hidup iman kita. Ya, karena yang kita rayakan adalah Kristus yang bangkit. Ya. Jadi setiap hari Minggu kita rayakan Ekaristi atau setiap hari kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dan itu adalah keselamatan. Ekaristi itu adalah karya keselamatan. Setelah Ekaristi, saat Ekaristi atau setelah Ekaristi kita entah kemudian ya kalau entah ada gempa, ada sakit jantung, meninggal dunia, itu langsung masuk surga setelah kita terima Ekaristi. Ya. Jadi Ekaristi itu harus dihayati sebagai eh, jalan kepenuhan kita sebagai orang Kristiani. Sumber dan puncak hidup rohani kita ada dalam Ekaristi. Tapi harus dihayati itu. Kasih Romo. Oke. Terima kasih Ya. Romo Anton. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab itu ya. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Video bisa dibuka ya, bagi yang bisa buka video. Romo juga bisa melihat wajah-wajahnya. Gelap. Oh, Bu Linda mau bertanya? Ya, Bu Rosa, sorry. Ya? Selamat malam. Saya nggak bisa buka video karena masih di mobil. Oh, nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak Ya, apa-apa. percuma gelap juga soalnya. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin mau coba sharing sedikit ya, Bu Rosa ya. oh, sharing silakan, Bu. Silakan. Ya. Eh, mungkin selamat malam, Romo Anton. Selamat malam, Bu Sinta dan kerabat kerja yang terkasih.
Saya mau mencoba sharing ketika saya mengalami kekosongan itu pada saat ditinggal oleh Yosef, suami saya, secara mendadak. Yosef itu meninggal hanya 3 hari dirawat di rumah sakit dengan vertigo sentral, lalu dia meninggal mendadak di kamar rawat dia. Dia tidak sempat masuk ICU, diberikan tindakan apapun, tidak. Saya pada saat dia meninggal dan dinyatakan oleh dokter bahwa Bapak sudah meninggal, saya saat itu syok, tetapi saya tidak pingsan. Namun pikiran saya itu menjadi tidak menentu. Saat itu saya hanya terpikir, saya harus memberitahukan kepada anak saya, saudara kandung saya, dan kepada romo paroki saya saat itu. Saya hanya menelpon orang itu saja. Nah, setelah itu kita sudah mulai disibukkan dengan staf dari rumah sakit, sudah bertanya ini itu, mau dibawa kemana, mau diformalin, mau apa, pokoknya begitulah. Dan saat ini yang paling saya berpikir waktu itu sampai 5 bulan, saya tidak pernah mengucapkan selamat jalan, selamat tinggal di saat jasad Yosef dinyatakan meninggal. Tiba-tiba dibawa ke rumah duka, semua proses berjalan dengan itu. Sekitar 5 bulan saya mengalami kekosongan. 3 bulan pertama, hidup saya tidak jelas. Pulang ke Padang merasa sangat sedih, sangat sepi karena di rumah cuma sendirian. Mama ada, tapi kondisi mama sangat lemah, tidak bisa bicara. Saya pergi lagi ke tempat anak saya. Sampai di tempat anak saya, terpikir lagi mama di rumah, saya pulang lagi ke Padang. Pulang ke Padang, hal yang sama juga masih terjadi. Saya bolak-balik. Terakhir, saya mungkin inilah karya Tuhan, saya di Jakarta 1 bulan di tempat dokter Mustika. Dia yang sangat mengerti, dia bilang kamu harus di sini. Kamu harus bersama kami, jangan pulang dulu katanya. Jadi saya lebih kurang 1 bulan tinggal bersama dokter Mustika. Betul-betul kosong yang dirasakan sekosong-kosongnya. Bingung, saya merasa saya betul-betul seperti layang-layang putus yang tidak tahu harus kemana melambai-lambai. Namun setelah 5 bulan, saya sempat ikut retret di Lembah Karmel, dan sebenarnya retretnya bukan retret untuk kekosongan, tapi retretnya sisi gelap. Bagaimana kita menemukan sisi gelap dalam diri kita. Namun saat itu kesempatan ini juga karya Tuhan, rahmat bagi saya. Saya didoakan dan dipulihkan di sana. Saya bisa di dalam imajinasi iman, saya bisa berjumpa dengan Yosef. Saat itu Suster Stanis mengatakan kepada saya, kita masuk dalam imajinasi iman dan dia selalu mendoakan saya di sana. Lihatlah Bapak datang dengan Yesus ada di depan saya, lalu saya boleh mengatakan apa saja kepada Yosef, dan setelah itu Yosef pergi. Suster Stanis bilang Yosef sudah di surga dan saya sudah bisa melambai-lambaikan tangan. Nah, saya itu sungguh-sungguh dikuatkan dari kerabat kerja Ibu Teresa, terutama selama Yosef di Purwokerto, bisa selama waktu Yosef dimakamkan juga, bisa waktu itu malam kembang dengan Romo Rudi, lalu di waktu pemakaman juga Romo Kris datang, dan itu sudah tidak umum untuk di Purwokerto. Misa hanya boleh 1 kali, lalu di makam itu hanya dimakamkan oleh prodiakon. Jadi terima kasih Bu Sinta, terima kasih kerabat kerja. Sekarang saya sungguh-sungguh merasakan ada di dalam satu keluarga besar kerabat kerja Ibu Teresa. Support yang diberikan kepada saya itu sungguh luar biasa. Nah, sekarang saya di dalam pemulihan, saya bisa pergi misa tiap pagi karena saya sudah di Padang.
ikut ekaristi, lalu sepertinya memang mungkin semuanya harus terjadi. Dengan ketiadaan Yosef, tapi kesibukan saya sehari-hari, yang dulu sebahagian harus mengurus suami dan mengurus rumah, sekarang lebih banyak mengurus kunjungan kepada orang-orang yang dirawat di rumah. Kadang-kadang tidak punya siapa-siapa, kadang-kadang ketemu mereka yang sudah depresi, tidur di rumah, kami bisa datang untuk berdoa bersama mereka. Puji syukur, kadang-kadang ada Frater Isidor, Sri Kak Saverian juga bersama kami. Kadang-kadang juga ada Pastor Beni Margono dari Paroki Katedral juga datang bersama-sama kami untuk berdoa dari rumah ke rumah. Itu memang pasien yang tergeletak di rumah dan umumnya mereka tidak punya siapa-siapa. Hanya ada anak, punya anak pun kadang-kadang anaknya Muslim. Kadang-kadang orang tua sudah meninggal, dia tinggal sendiri, stres. Ada juga yang memang bapak sakit, menderita di rumah, anak-anak sibuk, tidak ada yang mengurus. Nah, kesempatan itu sepertinya itulah yang bisa kami lakukan sekarang KKIT di Padang. Jadi kekosongan bisa diisi dengan ekaristi, lebih dipulihkan, lalu diberikan orang-orang yang mesti kami perhatikan di Padang. Kira-kira begitu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Linda untuk sharingnya. Ya. Puji Tuhan, Linda menemukan terat-terat di Lembah Karmel ya, sehingga bisa didoakan dan dipulihkan ya, luar biasa. Terima kasih sharingnya Bu. Untuk selanjutnya kita masih punya 12 menit teman-teman. Boni sudah ada yang... Rosa, saya mau Oh, tanya aja, Rosa. oh ya, ya Winardi silakan. Ya, sudah kembali nih ya. Romo, hari ini tuh saya ngasihin apa namanya, ngasihin artikel Romo dari Ibu Teresa. Kata-katanya begini Romo, mencoba melakukan sesuatu tanpa Allah. Orang-orang sekarang mencoba membuktikan bahwa mereka dapat melakukan banyak hal, bahwa mereka tidak membutuhkan Allah dalam hidup mereka, bahwa mereka maha kuasa. Maka dengan mencoba melakukan segala sesuatu tanpa Allah, mereka menghasilkan lebih banyak kesengsaraan dan kemiskinan. Itu apa ya? Itu dari satu buku Romo, dari bukunya Ibu Teresa. Dan kalau saya lihat itu kayak kontras sekali ya Romo dengan apa yang dibawakan malam hari ini. Kalau malam hari ini tuh dengan kekosongan, dengan kehampaan itu kita akan Tuhan mengisi diri kita gitu ya. Tetapi dari yang saya kirim hari ini, Ibu Teresa bilang bahwa orang yang apa juga membuktikan bahwa dia tuh tidak butuh Allah, dia maha kuasa, dia kuat gitu ya. Nah, itu yang apa namanya? Malah jatuh juga ya Romo dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Jadi malah lebih parah gitu Romo. Nah, pertanyaan saya berarti dalam yang kita kalau seperti tadi ya, seperti teman-teman apa para murid di Emmaus itu Romo. Dia kan mengalami kekosongan. Tetapi apakah kerendahan hati itu juga yang membuat mereka bisa terisi ya Romo? Apakah hanya dengan ekaristi tapi mereka kalau tidak membuka hati, tidak membuka apa ya, tidak rendah hati, apakah juga bisa diisi oleh Allah gitu? Karena kalau saya melihat yang saya kirim hari ini itu kan seolah-olah bahwa kesombongan ya yang tadi disebutkan oleh Ibu Teresa ya. Nah, terkadang memang kehampaan itu seringkali karena ditimbulkan dari kesombongan kita ya Romo. Misalnya saya sharing aja, kalau kadang ke gereja gitu, kalau ngelihat pastornya gitu ya, pastornya tua, terus kalau ngasih khotbah pelan, terus kasih khotbahnya muter-muter, jadi ada kesan bahwa apa ya kita kayak menyepelekan begitu ya Romo. Ada kesombongan rohani ya.
pada dasarnya sebetulnya kan apapun yang diucapkan ya oleh Romo itu kan juga kan tadi Romo bilang bahwa itu liturgi sabda ya, dan berikutnya kita masuk ke liturgi Ekaristi, dan dua-dua itu juga penting kan sebetulnya. Tetapi memang lebih penting kita menerima menyambut tubuh dan darah Kristus, yang Yesus yang sudah bangkit yang Romo tadi sebutkan. Nah, pertanyaan tadi saya itu eh, jadi kalau orang yang sombong malah nggak bisa diisi ya Romo sama Tuhan gitu ya. Karena merasa penuh dia. Artinya dia merasa penuh dalam dirinya karena kesombongannya dengan kebanggaan rohani atau kebanggaan intelektual. Jadi tidak merasa sama dengan orang-orang ateis kan? Atau di dalam diri orang-orang Katolik praktis juga apa ya, praktis ateis itu banyak yang di dunia modern. Jadi mereka menganggap bahwa eh, kekosongan itu bisa dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi akhirnya terbukti tidak bisa. Orang harus kembali ke sumber penciptaan, dia harus kembali kepada Allah. Dan memang dasar dasar untuk terbuka itu memang harus dia rendah hati. Orang yang rendah hati menyadari diri eh, orang yang berdosa, menyadari diri harus dipenuhi oleh rahmat Allah, dia menjadi juga mengikuti sifat-sifat Allah, dia murah hati. Jadi kerendahan hati itu outputnya menjadi murah hati. Orang yang sombong tidak murah hati kan. Orang yang sombong itu tidak mau membagi. Dia ingin super to be number one, tidak boleh ada saingannya. Maka orang yang tinggi hati tidak akan murah hati. Tapi orang yang rendah hati, outputnya rendah hati dan dia murah hati. Seperti Allah Bapa itu rendah hati, ya, Yesus yang rendah hati, dia murah hati menyediakan dirinya untuk pengorbanan, disalibkan demi pengorbanan penebusan dosa manusia dan bersuka cita. Dia Yesus bersuka cita, kita suka cita. Ada tiga kata penting di sini. Artinya orang yang rendah hati itu akan terbuka kepada sapaan Allah dan mengisi dirinya. Karena dia diisi oleh Allah yang sifat Allah itu murah hati, maka dia adalah orang yang bersuka cita, membagikan kemurah hatiannya itu, dia harus berbelas kasih, dia harus melayani, dan meskipun banyak penderitaan, penganiayaan, tapi dia bersuka cita. Ya. Itu yang kata-kata Yesus dalam 8 sabda bahagia kan. Berbahagialah orang yang miskin demi kerajaan Allah, karena dia akan eh, adalah anak-anak Allah atau orang yang miskin di hadapan Allah, mereka mempunyai kerajaan Allah. Orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Orang yang dianiaya, mereka akan menjadi bergembira di hari mendatang. Ya seperti itu. Ya. Berbahagia karena dia melihat Allah. Berbahagia karena dia dianiaya. Ya, terima kasih Romo. Nah, mungkin itu yang menjadi apa ya Romo? Saya tadi saya mendengar ya tadi Lia bertanya ya. Mungkin posisi Lia sama dengan posisi saya Romo saat ini sebagai koordinator ya di KKIT Garut. Saya juga koordinator Surabaya. Seringkali di dalam eh, kami ya melayani kelompok di KKIT ya mungkin merasa kayak apa ya. Jadi misalnya Romo, saya mengadakan adorasi secara offline gitu. Kemudian yang hadir aduh kok dikit ya, cuman 8 orang, 10 orang. Sehingga ada merasa aduh, eh, nah kesombongan itu muncul. Aduh, lain kali malas sudah ngadakan kayak gitu Romo. Jadi apa ya kayak kayak ada kesan seperti itu gitu. Nah, itu yang terkadang mungkin itu yang tadi Romo bilang ya bahwa setan itu mengganggu gitu, memasuki alam pikiran kita ngomong loh, tidak ada yang datang kan gitu ya.
Padahal kalau Yesus ya ingat ya, dari 100 domba satu hilang aja dicari ya. Jadi kita nggak usah bingung dengan jumlah harusnya. Nah mungkin itu yang saya alami ya, kekosongan itu saat saya sombong ya. Mungkin saya sombong untuk melakukan sesuatu. Sombong itu dalam artian takut gagal, Romo. Karena takut gagal itu kan sama sombong, saya menganggap sama, Romo. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu, aduh males wis gitu ya. Jadi takut gagal dan sebagainya. Itu yang membuat kadang apa ya? Jadi desolasi juga, aduh males. Kemudian ya mungkin tadi Lia juga bilang ada rongrongan dari luar dan juga kalau kita berusaha memang, maka sekarang yang saya coba lakukan ya saya pasrah dalam artian ya sudahlah. Saya cuma mau melakukan gitu aja. Jadi saya menjadi pensil ya di tangan Tuhan gitu aja. Saya cuma mau setia gitu. Jadi mau tidak mau sukses gitu. Itu yang saya pakai sih Romo untuk menghadapi kekosongan, kehampaan. Kadang ya saya merasa apa yang saya lakukan itu masih belum ada apa-apanya ya. Jadi dalam 3 tahun ini sebagai koordinator di Surabaya ya belum bisa menambah orang baru, belum bisa ya banyak hal yang belum tercapai. Nah mungkin sama saya dengan Lia itu Romo yang mungkin saya bisa sharingkan ya. Semoga apa dengan MMT ya dengan tema yang tadi Romo bawakan juga ya kami bisa berjumpa dengan Yesus dan lebih menyerahkan ya segala eh, apa yang Tuhan inginkan kami lakukan ya. Hanya lakukan saja lah. Jadi perkara hasil nomor 2 gitu Romo. Mungkin itu aja yang Iya, bisa saya iya, sharingkan Romo. Terima ya, kasih. ya, ya. Terima kasih Pak Winardi. Ya, oke. Ya, terima kasih Wiratu. Masih kurang 2 menit lagi. Saya beri kesempatan satu orang Ya, lagi. boleh. Itu yang siapa itu? Daniel itu Pak Daniel angkat tangan Pak itu. Daniel. Ya, oke. Silakan Dan. Ya, Ya, silakan. Selamat malam, Romo Wahyu. Ya, saya ingin bercerita soal pengalaman saya mengalami desolasi atau kekosongan rohani. Saat itu sih saya masih kuliah, Romo. sih mendengarkan. Dan setelah saya menjalani itu beberapa saat, itu saya merasa bahwa pada saat kekosongan rohani itu berhadapan dengan diri sendiri, Romo. Saya lebih sering berhadapan dengan diri sendiri. Dalam hal ini saya sih bukan berarti menarik dari lingkup sosial, tapi pada saat saya sendiri itu saya sering ditunjukkan tampak itu apa yang menjadi eh, kekurangan ataupun dosa-dosa saya, Romo. Dan pada saat saya mengalami kekeringan ini, itu saya melihat kok saya banyak menolak dari diri saya yang sesungguhnya, di diri saya yang mungkin saya anggap kurang baik, itu saya tolak dan saya jadikan baik. Ternyata itu nggak membawa hasil, Romo. Itu malah membuat saya terbebani dan semakin saya merasakan kedamaian itu jauh daripada saya. Jadi pada saat saya menolak bahwa saya itu, maksudnya ya ini salah satu dosa ya, Romo. Itu saya mengalami seakan saya ini tidak punya hasrat seks. Tapi kenyataannya pada saat saya kuliah itu saya menggebu-gebu, Romo. Jadi saya tolak dan saya singkirkan. Dan memang saya berusaha juga untuk sarana yang menuju ke sana saya hilangkan semua. Jadi misalnya tontonan yang pornografi ataupun apapun itu selalu saya hindari. Tapi kenyataannya hasrat itu selalu ada. Semakin saya tolak itu semakin panas, Romo. Di badan ini panas dan akhirnya saya nggak mengalami sukacita. Baru setelah bertahun-tahun kemudian, itu hal-hal semacam itu yang menjadi dosa-dosa saya ataupun kekurangan-kekurangan saya, itu bisa saya terima, Rob.
bisa saya terima dan di situ mulai ada kedamaian, Romo. Kedamaian dan saya nyaman dengan diri saya sendiri. Menurut tanggapan Romo, apakah ini merupakan jalan atau bagaimana kelanjutannya dari situasi semacam ini, Romo? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Setiap loncatan-loncatan kualitatif hidup rohani, artinya ada transformasi. Selalu kata transformasi ini penting. Artinya transformasi dari sesuatu yang dianggap ada kita seolah-olah ada rasa kesombongan diri, kita sanggup mengatasi ini, kita kuat, padahal kita lemah ya. Dan tadi saya mendengar bahwa ada sikap kerendahan hati dalam diri Bapak, artinya menerima bahwa ada unsur-unsur dalam diri kita yang menjadi sumber dosa juga seperti seksualitas dan sebagainya. Itu harus dilihat juga sebagai jalan untuk menghargai itu. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku unsur-unsur seksualitas yang untuk dihargai, ya. Tidak untuk diobral, ya. Tapi justru dengan transformasi bahwa saya menerima segala segi kedagingan ini, tapi tidak diperbudak oleh kedagingan. Itu maksudnya transformasi. Loncatan kualitatif ya. Loncatan kualitatif, saya punya kekurangan sama keterbatasan dalam hal itu, tapi saya ingin mengatasi itu, bangkit lalu diatasi dengan sesuatu yang ya kalau dalam psikologi ada sublimasi ya. Jadi dalam kaitan itu kita harus mampu mengikuti proses dari suasana yang mungkin kita merasa tinggi hati karena mampu mengatasi segalanya, mampu kalau tanpa Tuhan mampu juga. Tapi akhirnya kita yakin bahwa tanpa rahmat Tuhan, tanpa bantuan Tuhan kita tidak berhasil. Maka sikap untuk percaya kembali kepada Tuhan, kita serahkan kepada karya Roh Kudus, itu suatu loncatan kualitatif, mentransformasi diri kita. Artinya kita tidak mempercayakan segala solusi dalam diri kita, tetapi kita mempercayakan segala apa yang kita hadapi selalu melibatkan Tuhan, itu katanya. Melibatkan Tuhan itu penting. Ya, maka dalam keadaan apapun, sukacita, derita, Tuhan harus dilibatkan dalam hidup kita. Maka menjadi indah. Ya, itu. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Romo. Masih sama-sama ya, sama-sama ya. Ya. Terima kasih Daniel atas sharingnya. Terima kasih Romo Anton juga. Terima kasih. Katanya kita sudah lewat 5 menit ya. Saya kira kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kita sudah belajar dari Teresa mengatasi kekeringan ini itu dengan ketekunan dan kerendahan hati ya, Romo. Iya. Dan mereka dan imannya. Juga jadi kita tahu bahwa kenapa Ibu Teresa bisa mampu melakukan itu. Seperti yang kita tahu bahwa ada 3 hal ya yang Teresa ajarkan, yaitu loving trust, total surrender, dan juga joy ya. Jadi semua kita lihat ya, kita lihat yang ada pada Ibu Teresa mampu mengatasi kekeringan rohaninya ya. Come follow me, leave all
be